Langit Jakarta mendung sore itu, seakan menjadi pertanda buruk atas apa yang tengah terjadi di jantung ibu kota. Ribuan orang memenuhi jalanan, suara teriakan dan dentuman drum bersahut-sahutan, menciptakan riuh yang menggema di antara gedung-gedung tinggi. Spanduk warna-warni berkibar, sebagian menuntut keadilan, sebagian lain berisi kata-kata provokatif yang memicu emosi massa. Polisi berbaris rapat, membentuk pagar betis, wajah mereka penuh kewaspadaan karena sudah mencium tanda-tanda adanya penyusup. Awalnya, aksi itu berjalan damai. Mahasiswa menyampaikan aspirasi, orator naik ke atas mobil komando, suaranya menggelegar lewat pengeras suara. Namun, menjelang senja, situasi berubah drastis. Sekelompok orang dengan pakaian lusuh dan wajah tertutup masker mulai bergerak di antara kerumunan. Mereka berteriak kasar, mendorong-dorong peserta aksi lain, lalu dengan sengaja melempar botol ke arah aparat. Bentrokan kecil pun tak terhindarkan. Asap hitam membumbung saat ban bekas dibakar di perempatan. Bau menyengat menusuk hidung, membuat banyak orang batuk dan menutup wajah dengan kain seadanya. Tiba-tiba, kaca salah satu halte pecah akibat lemparan batu, disusul jeritan ketakutan dari warga yang hanya kebetulan melintas. Suasana semakin kacau, seakan ada tangan-tangan tak terlihat yang sengaja memutarbalikkan arah demonstrasi. Di balik layar, aparat intelijen sudah melaporkan hasil pemantauan. Ada bukti kuat bahwa sebagian kericuhan ini dipicu kelompok yang ditunggangi pihak asing. Uang asing mengalir ke kantong provokator, sementara beberapa tokoh politik lama disebut-sebut menjadi dalang. Semua laporan itu dikirim langsung ke meja Presiden Prabowo di istana. Di ruang kerjanya, Prabowo menatap layar televisi dengan wajah yang kaku. Sorot matanya penuh amarah ketika menyaksikan bendera-bendera asing kecil berkibar di tengah kerumunan. Ia mengepalkan tinju di atas meja, membiarkan bunyi dentumannya menggema di ruangan yang sunyi. Baginya, ini bukan lagi sekadar demonstrasi, ini sudah menjadi ujian terhadap kedaulatan bangsa. Telepon genggamnya berdering, ajudan segera menyambungkan panggilan dari kepala intelijen. Laporan yang ia dengar membuatnya semakin geram. Nama-nama yang terlibat, baik dari luar maupun dalam negeri, tercatat jelas. Prabowo menarik napas panjang, menahan emosi yang bergolak, lalu berdiri sambil menatap peta besar Indonesia yang terpajang di dinding. Di luar istana, Jakarta semakin porak-poranda. Para pedagang kaki lima menutup lapak terburu-buru, takut dagangannya dijarah. Sopir-sopir ojek memilih memutar arah, menghindari jalur yang penuh kobaran api. Jalanan yang biasanya dipenuhi klakson kendaraan kini berubah menjadi arena perang kecil antara aparat dan massa yang tak terkendali. Di sebuah sudut jalan, seorang mahasiswa berteriak lantang agar massa tidak terprovokasi. Namun suaranya tenggelam oleh teriakan liar yang memanas. Batu terus melayang, suara kaca pecah bertubi-tubi, dan sirene polisi semakin sering terdengar. Jakarta malam itu bagai medan pertempuran yang sesungguhnya. Prabowo duduk kembali di kursinya, kali ini dengan wajah penuh tekad. Ia sadar, jika dibiarkan, keadaan bisa meluas ke kota lain. Mereka pikir saya akan tinggal diam. Gumamnya lirih, namun penuh ancaman. Pandangannya tidak lagi sekadar seorang presiden, melainkan seorang panglima yang siap berperang menjaga keutuhan bangsa. Malam itu, istana dipenuhi langkah tergesa para pejabat keamanan. Mereka dipanggil secara mendadak untuk rapat darurat. Prabowo berdiri di ujung meja, menunggu semua hadir, dan saat pintu terakhir tertutup, ia menatap tajam satu per satu. "Kita sudah cukup bersabar," katanya dengan suara berat. "Besok, saya akan bicara langsung kepada rakyat. Aturan baru akan kita tetapkan. Negara ini tidak boleh dikhianati." Pagi berikutnya, suasana istana negara berbeda dari biasanya. Udara terasa tegang, seolah setiap orang yang melangkah di dalamnya tahu bahwa hari itu akan menjadi penentu arah bangsa. Prabowo berdiri tegap di depan jendela besar ruang kerjanya, menatap halaman istana yang dipenuhi aparat keamanan berseragam lengkap. Di tangannya, ia menggenggam laporan intelijen yang menegaskan bahwa demo tanggal 25 Agustus bukan sekadar luapan emosi rakyat, melainkan skenario yang disusun rapi oleh pihak-pihak yang ingin melihat negara ini runtuh dari dalam. Ketika jam rapat darurat tiba, Menteri Bidang Keamanan, Kapolri, dan Panglima TNI sudah duduk rapi di kursi masing-masing. Ruangan itu sunyi, hanya suara ketukan pena di meja yang terdengar. Prabowo melangkah masuk,
langkahnya mantap, wajahnya dingin. Semua kepala otomatis menunduk hormat. Ia tidak banyak basa-basi, langsung membuka map berisi laporan kericuhan. Saudara-saudara, bangsa kita sedang diuji. Bukan sekadar soal demo, ada antek asing yang sudah menyusup ke jantung pergerakan rakyat. Saya tidak akan membiarkan hal ini berlarut, ucapnya lantang. Kapolri mengangguk, lalu menjelaskan bahwa puluhan provokator sudah ditangkap. Beberapa mengaku mendapat instruksi dari oknum yang berhubungan dengan tokoh politik lama. Namun jumlahnya tidak sedikit, dan jaringan mereka tersebar di berbagai kota. Mendengar hal itu, Prabowo menepuk meja keras, membuat semua orang di ruangan terkejut. Saya sudah muak. Cukup, mereka pikir Indonesia bisa dijadikan mainan. Tidak, selama saya memimpin, tidak ada satupun yang boleh menghancurkan kedamaian rakyat. Prabowo lalu menetapkan aturan tegas yang membuat para pejabat terdiam beberapa saat. Mulai hari itu, semua aksi demonstrasi hanya boleh berlangsung sampai pukul 6 sore. Jika lewat dari itu, aparat berhak membubarkan massa dengan cara apapun. Gas air mata, peluru karet, bahkan tindakan paksa di lapangan. Jangan ragu, kalau ada penjara, pembakar, atau perusak fasilitas umum, langsung tindak. Saya tidak peduli siapa mereka. Kita lindungi aksi damai, tapi jangan beri ruang bagi anarki, tegasnya. Sebagian pejabat tampak ragu, mereka tahu keputusan ini bisa menimbulkan pro kontra. Namun Prabowo sudah bulat. Baginya, negara tidak boleh kalah dari provokator. Rakyat kecil lelah, mereka hanya ingin hidup tenang. Jangan biarkan mereka jadi korban permainan elit politik yang busuk, ujarnya dengan nada penuh emosi, namun matanya tetap tajam menatap seluruh peserta rapat. Usai rapat, berita mengenai kebijakan baru segera disebarkan ke publik. Media televisi menyiarkan pengumuman itu dengan cepat. Wartawan berebut menayangkan potongan pidato Prabowo yang menggelegar, mulai hari ini, aturan jelas. Demo sah sampai jam 6 sore. Setelah itu, jangan salahkan aparat kalau bertindak. Negara ini bukan panggung boneka untuk kepentingan asing. Reaksi masyarakat pun beragam. Sebagian mendukung penuh, karena sudah bosan dengan kerusuhan yang selalu merugikan mereka. Pedagang pasar merasa lebih aman, sopir angkot menghela napas lega, dan warga biasa berharap aturan ini membuat ibu kota kembali tertib. Namun, sebagian kelompok aktivis menganggap aturan ini terlalu keras, bahkan menuduh pemerintah anti-demokrasi. Meski begitu, Prabowo tidak bergeming. Di jalanan, aparat mulai melakukan persiapan. Kendaraan taktis diparkir di titik-titik rawan, pasukan anti-huru hara berlatih siaga, dan Intel diperintahkan menyusup ke dalam massa untuk mendeteksi potensi provokasi sejak dini. Malam itu Jakarta dipenuhi cahaya lampu biru sirene, seakan memberi pesan jelas tidak ada lagi ruang bagi kekacauan. Sementara itu, di tempat-tempat tertentu, para provokator gelisah. Mereka yang biasa mendapat bayaran untuk membuat kerusuhan mulai ketakutan. Perintah tembak di tempat dengan peluru karet membuat mereka berpikir dua kali. Sebagian mencoba kabur, sebagian lain masih nekat karena merasa dilindungi tokoh berpengaruh. Prabowo duduk di ruang pribadinya setelah semua perintah dijalankan. Ia menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asap perlahan, matanya masih menatap tajam ke layar televisi yang menayangkan berita demo hari kemarin. Mereka harus tahu, saya tidak main-main, gumamnya lirih. Suaranya pelan, tapi mengandung sumpah seorang prajurit yang siap mempertaruhkan segalanya demi bangsa. Di luar sana, rakyat kecil mulai merasa ada ketegasan baru dari pemerintah. Mereka yang biasanya hanya menjadi korban, kini merasa dilindungi. Meskipun masih ada rasa takut, tapi di hati mereka mulai tumbuh keyakinan bahwa negara benar-benar hadir untuk mereka. Bagi Prabowo, itulah tujuan utama, menunjukkan bahwa negara tidak akan kalah oleh ulah segelintir orang. Hari itu berakhir dengan langit malam yang seakan lebih tenang dari sebelumnya. Namun semua orang sadar, ini baru permulaan. Aturan baru sudah ditetapkan, dan ujian sesungguhnya akan datang saat demo berikutnya pecah di jalanan. Matahari belum sepenuhnya naik ketika berita tentang kebijakan baru Prabowo mengguncang seluruh negeri. Surat kabar pagi memajang judul besar di halaman depan, Presiden, demo sah hanya sampai jam 6 sore, setelah itu tindak tegas. Kalimat itu menjadi bahan perbincangan di warung kopi, terminal, bahkan di ruang kelas kampus.
Ada yang menyambut dengan rasa lega, ada pula yang mengernyitkan dahi karena khawatir kebebasan rakyat dibatasi. Namun, satu hal yang pasti, semua mata kini tertuju pada langkah Prabowo berikutnya. Di markas besar kepolisian, Kapolri mengadakan apel khusus. Ratusan aparat berdiri berbaris rapi, mendengarkan instruksi langsung dari pimpinan mereka. Senjata dengan peluru karet dipamerkan, gas air mata diperiksa, dan kendaraan taktis dipanaskan mesinnya. Presiden ingin disiplin. Tidak ada lagi ruang bagi pengacau. Kita hormati yang damai, tapi jangan beri kesempatan pada perusuh, ujar Kapolri tegas. Para personel mengangguk, wajah mereka mencerminkan kesiapan menghadapi skenario terburuk. Di sisi lain, kelompok mahasiswa masih menyiapkan aksi lanjutan. Mereka berdiskusi hangat di sebuah sekretariat kecil, sebagian merasa resah dengan aturan baru. Kita turun untuk aspirasi, bukan anarki. Tapi jangan sampai suara kita dimatikan, ucap seorang mahasiswa berambut gondrong. Rekannya menimpali, benar, tapi kita juga harus hati-hati. Jangan sampai ada penyusup lagi. Kalau lewat jam 6, kita bubar. Jangan kasih celah. Semangat mereka tetap menyala, meski bayangan aparat bersenjata sudah menunggu di depan mata. Sementara itu, di lorong gelap sebuah gedung tua, para provokator yang kemarin lolos berkumpul. Wajah mereka muram, ada yang resah, ada pula yang masih tersenyum sinis. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, "Bayaran sudah kita terima. Kalau mundur, kita dianggap gagal. Kita harus bikin kekacauan lagi, apapun risikonya." Mereka tidak tahu bahwa pembicaraan mereka telah direkam oleh intel yang diam-diam menyusup ke kelompok itu. Prabowo mendapat laporan tersebut menjelang siang. Ia mendengarkan rekaman suara itu dengan kepala sedikit menunduk, matanya terpejam. Sesekali ia mengetukkan jarinya ke meja, menahan emosi yang hampir meledak. Setelah rekaman selesai, ia membuka mata dan menatap para pejabat yang hadir. Mereka masih berani. Kalau begitu, kita harus lebih siap. Jangan beri mereka kesempatan lagi, ujarnya dengan nada datar, namun penuh tekanan. Sore harinya, Jakarta kembali dipenuhi ribuan orang. Bendera, poster, dan teriakan memenuhi udara. Namun kali ini aparat sudah memasang garis batas yang jelas. Di setiap titik jalan besar, jam digital besar dipasang, menunjukkan hitungan waktu menuju pukul 6 sore. Sebuah peringatan nyata bagi semua orang bahwa aturan bukan sekadar ancaman. Massa bergerak tertib, menyuarakan tuntutan mereka. Orator kembali berbicara lantang, tetapi kali ini, suasana lebih terkendali. Di antara kerumunan, aparat intel menyamar sebagai pendemo, memperhatikan setiap gerakan mencurigakan. Mereka siap memberi sinyal jika ada provokator yang mencoba memulai kerusuhan. Menjelang petang, suasana mulai memanas. Beberapa orang yang dikenal sebagai provokator mencoba mendorong barisan massa ke arah pagar kawat berduri. Mereka melempar botol kosong, mencoba memancing keributan. Namun, kali ini mahasiswa sendiri yang menghadang. "Jangan bikin kacau, kita datang untuk menyuarakan, bukan merusak," teriak salah satu dari mereka. Pertarungan kecil terjadi di dalam kerumunan, antara yang ingin damai dan yang ingin membuat huru-hara. Ketika jarum jam mendekati pukul 6, suara sirene polisi meraung-raung. Melalui pengeras suara, komandan lapangan memberi pengumuman terakhir. "Perhatian, waktu sudah habis. Silakan bubar dengan tertib. Kami tidak ingin menggunakan kekerasan. Tapi jika ada yang melawan, akan kami tindak sesuai perintah Presiden." Sebagian besar massa segera mundur, berjalan meninggalkan lokasi dengan wajah lega meski masih penuh semangat. Namun ada kelompok kecil yang menolak bubar. Mereka berteriak provokatif, melempar batu, bahkan mencoba membakar pos polisi. Saat itulah barisan aparat bergerak maju, tameng terangkat, senjata diarahkan. Letusan peluru karet terdengar, disusul jeritan beberapa provokator yang terkena tembakan di kaki mereka. Kerumunan itu buyar seketika. Dari layar monitor di istana, Prabowo menyaksikan kejadian itu secara langsung melalui siaran khusus. Ekspresinya tak berubah, hanya anggukan kecil muncul saat melihat massa berhasil dipukul mundur tanpa korban jiwa fatal. "Inilah ketegasan yang harus kita tunjukkan. Tidak ada lagi ruang untuk pengkhianatan," gumamnya. Malam pun tiba dengan suasana lebih tenang dari hari sebelumnya. Jakarta kembali hidup seperti biasa, meski sisa-sisa ban terbakar dan pecahan kaca masih terlihat di beberapa sudut.
Rakyat kecil bisa tidur lebih nyenyak malam itu, yakin bahwa negara tidak akan membiarkan mereka hidup dalam ketakutan. Hujan gerimis turun malam itu, menyapu sisa-sisa kerusuhan di jalanan Jakarta. Jalan raya yang sebelumnya dipenuhi ban terbakar kini tinggal abu dan bekas arang hitam. Namun, di balik ketenangan semu itu, aparat masih berjaga penuh kewaspadaan. Kendaraan taktis berderet di sudut-sudut kota, lampu birunya berputar, mengingatkan semua orang bahwa ketegasan negara masih berlaku. Warga yang melintas berhenti sejenak, menatap pemandangan yang jarang mereka lihat, ibu kota yang tetap siaga, meski aksi sudah usai. Di ruang kendali markas besar kepolisian, layar-layar besar menampilkan rekaman udara dari drone. Setiap titik rawan kerusuhan dipantau dengan cermat. Kepala operasi berdiri tegak, memberikan laporan langsung kepada Kapolri. Mayoritas massa bubar dengan tertib, Pak. Namun, beberapa provokator masih berkeliaran. Kami sudah identifikasi wajah-wajahnya. Sang Kapolri mengangguk, lalu segera menghubungi istana untuk menyampaikan perkembangan terbaru. Prabowo mendengarkan laporan itu dari ruang kerjanya. Ia duduk dengan punggung tegak, wajahnya serius, kedua tangannya menyatu di depan meja. Saat mendengar bahwa beberapa provokator masih belum tertangkap, sorot matanya semakin tajam. Tangkap semua, jangan biarkan satu pun lolos. Mereka harus tahu konsekuensi dari ulah mereka, katanya dengan nada tegas. Suara itu begitu berat, membuat hadirin di ruangan ikut merasakan tekanan yang sama. Keesokan paginya, media nasional menayangkan cuplikan dramatis tentang aparat yang menindak massa setelah jam 6 sore. Beberapa provokator yang tertembak peluru karet tampak kesakitan, lalu ditangkap dengan tangan terikat. Tayangan itu menjadi viral, memicu perdebatan panjang di kalangan publik. Ada yang menyebut langkah ini berlebihan, tapi lebih banyak warga kecil yang bersuara mendukung. Mereka merasa negara benar-benar melindungi kehidupan sehari-hari dari kerusuhan. Di kampung-kampung, obrolan warung kopi dipenuhi rasa lega. Seorang tukang becak berkata, "Kalau begini terus, saya bisa kerja tenang. Tidak ada lagi takut kena batu nyasar." Seorang ibu pedagang pasar menimpali, "Baguslah, Pak Presiden tegas. Kasihan kita rakyat kecil kalau kota rusuh terus." Suasana itu menjadi bukti nyata bahwa ketegasan pemimpin bisa membawa rasa aman, meski jalan yang ditempuh keras. Namun, di sisi lain, elit-elit politik yang disebut-sebut berada di balik kericuhan mulai merasa terpojok. Mereka bertemu diam-diam di rumah mewah salah satu tokoh senior. Wajah-wajah mereka diliputi kegelisahan. Prabowo terlalu keras. "Jika kita terus ditekan, rencana besar bisa gagal," kata salah seorang dengan nada rendah. Rekannya mengangguk, lalu menambahkan, "Kita harus cari cara lain. Tapi hati-hati, aparat sekarang mengawasi setiap langkah kita." Malam itu, intelijen berhasil mengendus pertemuan tersebut. Laporan langsung masuk ke meja presiden. Prabowo membaca dokumen itu perlahan, lalu tersenyum tipis. "Mereka panik. Itu pertanda strategi kita berhasil. Jangan ganggu dulu, biarkan mereka semakin terjepit," ucapnya. Kalimat singkat itu menimbulkan rasa lega sekaligus waspada bagi para pejabat yang mendampinginya. Sementara itu, mahasiswa yang tetap konsisten dengan aksi damai mulai mendapatkan simpati luas. Mereka menjaga barisan agar tidak disusupi, bahkan secara terbuka menolak provokator. Salah seorang orator berkata lantang di kampusnya, "Kami turun ke jalan untuk menyuarakan, bukan membakar. Jangan biarkan aspirasi kami dicuri kelompok yang hanya ingin kerusuhan." Suara itu disambut tepuk tangan panjang, memperlihatkan perbedaan jelas antara gerakan murni dan bayaran. Prabowo memperhatikan dinamika itu dengan cermat. Ia paham bahwa menumpas provokator saja tidak cukup, ia harus mampu merangkul suara murni rakyat yang memang ingin didengar. Karena itu, ia mengundang perwakilan mahasiswa ke istana. Pertemuan itu berlangsung tertutup, namun dari wajah para mahasiswa yang keluar, terlihat jelas rasa hormat dan puas. Mereka merasa didengar langsung oleh presiden yang selama ini dikenal keras. Ketika berita pertemuan itu bocor ke media, publik semakin yakin bahwa ketegasan Prabowo bukan berarti anti aspirasi. Ia keras terhadap pengacau, namun terbuka pada suara yang jujur. Konsep ini menjadi bahan perbincangan hangat, bahkan para pengamat politik menilai gaya kepemimpinan Prabowo mulai menunjukkan perpaduan antara tangan besi dan telinga yang peka. Hari-hari berikutnya, aksi turun ke jalan masih terjadi,
tetapi jauh lebih tertib. Jam 6 sore seakan menjadi batas sakral yang dipatuhi semua orang. Begitu azan maghrib berkumandang, massa mulai mundur dengan tertib, meninggalkan jalanan tanpa kerusuhan. Aparat pun tidak perlu menembakkan peluru karet lagi. Namun di balik ketenangan itu, bayangan bahaya masih mengintai. Jaringan asing dan elit politik yang merasa terancam belum sepenuhnya hilang. Mereka hanya menunggu celah baru untuk bergerak. Prabowo sadar betul bahwa perjuangan menjaga negeri belum selesai. Ia hanya menghela napas panjang sambil menatap bendera merah putih di halaman istana. Dalam hatinya ia berbisik, pertarungan baru saja dimulai. Langit Jakarta cerah pagi itu, namun di balik sinar matahari, kabar terbaru membuat suasana politik semakin keruh. Dari laporan intelijen, nama beberapa tokoh berpengaruh mulai muncul sebagai dalang di balik kekacauan. Mereka bukan orang sembarangan, mantan pejabat, pengusaha besar, bahkan ada yang memiliki hubungan dengan jaringan asing. Berkas tebal berisi foto, rekaman, dan aliran dana kini berada di meja Prabowo. Ia menatapnya lama, matanya berkilat penuh kemarahan sekaligus tekad. Prabowo memanggil rapat tertutup bersama Panglima TNI dan Kapolri. Suasana ruang rapat begitu tegang, setiap orang menyadari bobot keputusan yang akan diambil. Kita tidak sedang menghadapi rakyat. Kita berhadapan dengan para pengkhianat yang menunggangi rakyat, ujar Prabowo dengan suara berat. Ia menekankan bahwa operasi penangkapan harus dilakukan hati-hati namun tegas, agar publik melihat dengan jelas siapa sebenarnya perusak kedamaian bangsa. Kapolri mengusulkan untuk menangkap provokator kelas bawah terlebih dahulu agar bisa membuka jalur informasi ke aktor besar. Panglima TNI setuju, tetapi menambahkan bahwa operasi intelijen harus diperluas ke luar negeri untuk melacak aliran dana. Prabowo mengangguk, lalu memutuskan, kita lakukan 2 jalur sekaligus. Jangan beri mereka kesempatan kabur. Sementara itu, berita di media mulai menggiring opini. Wartawan menulis bahwa ada indikasi kuat keterlibatan orang-orang besar di balik kerusuhan. Namun belum ada nama yang disebut secara gamblang. Publik penasaran, mulai menebak-nebak, dan suasana semakin panas. Di warung kopi hingga kantor pemerintahan, semua orang berbicara tentang siapa dalang sesungguhnya. Di sisi lain, kelompok mahasiswa yang menjaga aksi tetap damai merasa lega. Mereka sudah berulang kali menyatakan tidak ingin ditunggangi, dan kini kebenaran mulai terkuak. Seorang mahasiswa berkata dalam sebuah diskusi, kami tidak takut bicara. Tapi jangan sampai perjuangan kami dicuri oleh mereka yang haus kuasa. Pernyataan itu membuat gerakan mahasiswa semakin mendapat simpati rakyat. Sore hari, aparat menangkap beberapa orang yang diduga sebagai koordinator lapangan bayaran. Dari pengakuan mereka, nama seorang tokoh politik senior akhirnya disebut. Ia dikenal vokal menentang kebijakan pemerintah, namun diam-diam menjadi penyokong dana bagi kerusuhan. Berita ini sampai ke meja Prabowo sebelum malam tiba. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berucap, akhirnya topeng mereka mulai terbuka. Malam itu, Prabowo muncul di layar televisi nasional. Dengan nada lantang, ia menegaskan bahwa negara sedang menghadapi ancaman serius dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia tidak menyebut nama, namun kalimatnya jelas mengarah pada elit politik yang selama ini mencoba bermain di belakang layar. Rakyat boleh menyampaikan aspirasi, tetapi ingat, ada orang-orang yang ingin memecah belah kita. Saya pastikan mereka akan kita bongkar satu persatu, ucapnya. Pidato itu membuat publik heboh. Media sosial dipenuhi tagar dukungan untuk Prabowo. Banyak rakyat kecil menuliskan kisah mereka, bagaimana kerusuhan membuat mereka takut mencari nafkah, dan bagaimana ketegasan pemerintah kini memberi rasa aman. Namun, ada juga pihak yang berusaha menyerang balik dengan narasi bahwa pemerintah mengekang kebebasan. Pertarungan opini semakin sengit. Sementara itu, tokoh-tokoh yang merasa namanya terancam mulai mengadakan pertemuan rahasia. Mereka mencoba mencari celah untuk menggagalkan langkah pemerintah. Namun pergerakan mereka terus dipantau, setiap pesan, panggilan, hingga transfer dana dicatat oleh aparat intel. Mereka tidak sadar, lingkaran jerat semakin menyempit. Prabowo, meski terlihat tenang di hadapan publik, tetap berhati-hati. Ia tahu bahwa melawan elit politik bukan perkara mudah. Mereka memiliki jaringan luas, termasuk di media dan dunia bisnis. Namun, sebagai seorang mantan prajurit, ia memahami strategi, lawan tidak boleh dibiarkan merasa aman. Kita tidak buru-buru, tapi kita
Pasti menangkap mereka, ucapnya kepada staf terdekat. Di jalanan, suasana demonstrasi berikutnya semakin berbeda. Ketika jam 6 sore tiba, massa mundur dengan tertib tanpa insiden berarti. Aparat yang berjaga mulai melihat hasil nyata dari kebijakan tegas itu. Rakyat kecil merasa lega, mahasiswa semakin percaya diri, sementara provokator kebingungan karena ruang geraknya semakin sempit. Namun Prabowo tidak berhenti di situ. Ia sudah menyiapkan langkah lanjutan, membongkar nama besar di depan publik. Ia tahu, saat momen itu tiba, gelombang politik akan mengguncang lebih dahsyat daripada demonstrasi di jalanan. Tetapi baginya, kebenaran harus ditegakkan, meski harus melawan mereka yang pernah dianggap berkuasa. Fajar baru menyingsing ketika helikopter militer mendarat di sebuah pangkalan rahasia di pinggiran Jakarta. Dari dalamnya, turun beberapa pejabat tinggi keamanan yang membawa map berisi daftar nama. Prabowo sudah menunggu di ruang operasi, wajahnya serius namun penuh kendali. Ia membuka map itu perlahan, menatap nama-nama yang selama ini berseliweran sebagai rumor. Kali ini, bukan sekadar dugaan, semua lengkap dengan bukti. Di layar besar yang menempel di dinding, intelijen menampilkan jaringan hubungan para tokoh tersebut. Garis-garis merah menghubungkan politisi, pengusaha, hingga jaringan asing yang masuk lewat rekening gelap. Semua terdiam melihatnya, menyadari betapa besar skema yang sedang berjalan. Prabowo kemudian berdiri, mengetuk meja dengan tangannya. Inilah saatnya, kita tidak boleh ragu. Mereka yang menghancurkan negeri dari dalam harus dihadapi dengan tegas. Operasi penangkapan pun disusun. Ada yang dilakukan secara terbuka untuk memberi pesan pada publik, ada pula yang dijalankan senyap demi menjaga kestabilan politik. Pasukan khusus TNI dan satuan elit kepolisian dilibatkan, mereka bergerak di malam hari, menyisir rumah-rumah mewah dan kantor tersembunyi di pusat kota. Di salah satu titik, sebuah mobil hitam dicegat di jalan tol. Dari dalamnya, seorang pria berjas keluar dengan wajah pucat. Dialah salah satu donatur besar kerusuhan yang selama ini tak tersentuh hukum. Begitu digiring ke kendaraan aparat, kabar penangkapannya langsung menyebar. Media tak bisa membendung, headline pagi itu penuh dengan berita besar, tokoh senior ditangkap terkait dalam kerusuhan. Reaksi publik begitu dahsyat. Di media sosial, mayoritas rakyat menyambut baik langkah pemerintah. Mereka merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Namun, sebagian pihak justru menyebut langkah ini sebagai kriminalisasi politik. Suara perlawanan tetap ada, namun semakin hari semakin kehilangan simpati karena bukti-bukti yang ditampilkan pemerintah tak bisa dibantah. Di sisi lain, para mahasiswa yang sebelumnya turun ke jalan merasa dilematis. Mereka ingin menjaga idealisme, namun juga tidak ingin perjuangan mereka diperalat. Beberapa perwakilan mahasiswa mendatangi istana untuk berdialog. Prabowo menyambut mereka langsung, duduk satu meja, dan menjelaskan semua bukti yang telah terkuak. Saya tidak ingin melawan rakyat, saya melawan pengkhianat, ucapnya dengan tegas. Dialog itu meredakan banyak kecurigaan. Namun tidak semua tokoh besar bisa ditangkap dengan mudah. Beberapa di antaranya melarikan diri ke luar negeri. Intelijen melacak keberadaan mereka hingga ke Singapura dan Hong Kong. Prabowo pun menginstruksikan kerjasama internasional untuk membawa mereka kembali. Tidak ada tempat aman bagi mereka, katanya kepada jajaran kementerian. Sementara itu, di dalam negeri, efek penangkapan semakin terasa. Demonstrasi yang sebelumnya panas kini mereda drastis. Provokator kehilangan arah, dan sebagian bahkan menyerah dengan sendirinya. Aparat mulai menguasai situasi, namun Prabowo tetap waspada. Ia tahu, perlawanan belum benar-benar berakhir. Di balik layar, tokoh-tokoh yang belum tertangkap masih berusaha melawan dengan cara berbeda. Mereka mengguyur media dengan opini, mencoba menciptakan narasi bahwa Prabowo haus kekuasaan. Namun, publik sudah mulai bisa membedakan mana suara tulus dan mana propaganda. Dukungan untuk pemerintah tetap kuat, meski badai informasi terus berhembus. Prabowo memahami betul bahwa perang ini bukan hanya di jalanan, tetapi juga di ruang persepsi. Maka ia menggerakkan tim komunikasi untuk aktif menjawab tuduhan dengan data, bukan sekadar retorika. Setiap malam, masyarakat disuguhi bukti-bukti nyata di televisi nasional, membuat mereka semakin yakin bahwa negara berada di jalur yang benar. Di ruang kerjanya, Prabowo menatap peta Indonesia yang tergantung di dinding.
Ia terdiam lama, mengingat sumpah yang pernah ia ucapkan sebagai prajurit, menjaga keutuhan negeri sampai titik darah terakhir. Kini, sumpah itu ia wujudkan bukan dengan senjata di medan perang, melainkan dengan keputusan-keputusan berat sebagai pemimpin negara. Dan di ujung malam, setelah semua laporan selesai, ia menutup matanya sejenak. Perjalanan masih panjang, lawan yang lebih besar pasti menunggu. Namun satu hal yang ia yakini, rakyat perlahan kembali percaya. Itu adalah kemenangan pertama yang tidak ternilai harganya. Sore itu, di ruang rapat Kementerian Luar Negeri, suasana menegang. Beberapa duta besar negara sahabat mulai melayangkan nota protes terkait penangkapan tokoh-tokoh yang memiliki hubungan bisnis dengan mereka. Seorang diplomat asing bahkan terang-terangan menyebut tindakan pemerintah Indonesia sebagai pelanggaran HAM. Laporan itu segera diteruskan ke istana, dan Prabowo menanggapinya dengan wajah datar. Ia tahu, tekanan dari luar negeri sudah diperkirakan sejak awal operasi pembersihan dimulai. Malam harinya, Prabowo memanggil jajaran menteri dan panglima. Kita tidak boleh gentar, kedaulatan bangsa ini tidak untuk dijual, ucapnya lantang. Ia menekankan bahwa Indonesia harus menunjukkan sikap tegak, bukan tunduk pada ancaman. Setiap tindakan pemerintah, kata Prabowo, memiliki dasar hukum yang jelas, bukan sekadar keputusan sepihak. Ia ingin dunia melihat bahwa negara ini tidak bisa diatur oleh kekuatan asing. Media internasional mulai ramai memberitakan isu ini. Ada yang menuding Indonesia menjadi otoriter, ada pula yang menganggap langkah Prabowo justru menyelamatkan stabilitas kawasan. Narasi beragam itu membuat opini publik global terbelah. Namun di dalam negeri, dukungan masyarakat semakin solid. Rakyat yang sebelumnya ragu kini melihat pemimpin mereka berani berdiri menghadapi tekanan global. Di tengah riuh pemberitaan, sebuah organisasi HAM internasional mengumumkan akan mengirim tim investigasi ke Jakarta. Langkah ini sempat membuat sejumlah pejabat cemas, karena khawatir hasil laporan akan dipelintir untuk merusak citra pemerintah. Namun Prabowo menyambutnya dengan terbuka. Biarkan mereka datang, kita tidak punya yang perlu disembunyikan, katanya tegas. Hari kedatangan tim itu pun tiba. Mereka disambut dengan pengawalan ketat, lalu dipertemukan langsung dengan aparat, mahasiswa, hingga warga sipil yang sempat menjadi korban kerusuhan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kerusuhan memang dipicu provokator yang terhubung dengan jaringan asing. Hasil investigasi tidak bisa mengabaikan realitas yang ada, meski laporan akhirnya masih menyisakan nada kritis. Sementara itu, beberapa negara tetangga diam-diam mengapresiasi ketegasan Indonesia. Mereka menyadari bahwa gerakan serupa juga berpotensi masuk ke wilayah mereka. Sebuah pertemuan informal digelar di ASEAN, membahas bagaimana menjaga stabilitas politik regional dari infiltrasi kepentingan luar. Prabowo menjadi pusat perhatian, banyak yang ingin tahu bagaimana ia mengendalikan situasi. Di sela pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan pidato singkat. Ia menegaskan bahwa Asia Tenggara tidak boleh dijadikan arena permainan negara-negara besar. Kata-katanya mengundang tepuk tangan panjang, bahkan dari mereka yang sebelumnya meragukan langkahnya. Kita bukan pion, kita adalah pemain utama di rumah kita sendiri, ujarnya tegas. Namun di balik dukungan itu, tekanan ekonomi mulai terasa. Beberapa investor asing menunda proyek mereka, mencoba menekan pemerintah agar melunak. Rupiah sempat goyah, harga-harga naik. Situasi ini membuat rakyat mulai gelisah, meski mereka tetap percaya bahwa badai ini hanya sementara. Pemerintah pun segera menyiapkan strategi ekonomi darurat untuk menahan guncangan. Prabowo menginstruksikan agar semua kementerian bergerak cepat. Subsidi pangan ditambah, distribusi logistik diperketat, dan aparat memastikan tidak ada penimbunan. Kita harus buktikan bahwa kita bisa bertahan tanpa sandaran asing, ucapnya dalam rapat kabinet. Langkah-langkah itu sedikit demi sedikit menenangkan masyarakat. Meski begitu, para elit politik oposisi mencoba memanfaatkan keadaan. Mereka menyebar isu bahwa pemerintah gagal menjaga stabilitas ekonomi. Narasi itu menggema di sebagian media, namun segera dipatahkan dengan data-data nyata tentang distribusi pangan dan kestabilan harga kebutuhan pokok. Malam itu, Prabowo berdiri di beranda istana, menatap langit Jakarta yang dipenuhi cahaya lampu kota. Ia tahu, pertempuran berikutnya bukan hanya soal keamanan, tapi juga ekonomi.
Namun satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan tekanan luar negeri menjatuhkan harga diri bangsa. Baginya, kedaulatan adalah harga mati, meski harus membayar dengan konsekuensi berat. Dan ketika suara azan subuh bergema, Prabowo berbisik pada dirinya sendiri, inilah ujian sesungguhnya. Jika bangsa ini bisa melewati tekanan ini, maka tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan